Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Menteri Pak Basuki Hadimulyono mendampingi Presiden Pak Joko Widodo melakukan topping off hunian ASN dan Hankam di IKN Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Maret lalu. Topping off merupakan pemasangan bagian akhir struktur atau penyelesaian atap pada bangunan gedung yang tengah dibangun. Pembangunan tower hunian sudah dimulai dan kita harapkan bulan Juni 2024 akan selesai 12 tower. Kemudian bulan September 2024 akan selesai 21 tower dan November 2024 akan tambah lagi 14 tower. Jadi totalnya 47 tower akan selesai, kata Presiden Pak Jokowi. Secara keseluruhan, 47 tower akan terdiri dari 2.820 unit hunian. Para ASN Hankam yang nanti bertugas di IKN akan dapat tinggal di unit hunian seluas 98 meter persegi. Hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau dan sudah dilengkapi dengan fasilitas dan mobil air lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal di sana dengan nyaman. Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai, di mana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium atau fasum ruang bersama, toko, fitness, public space, dan sebagainya. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Pada setiap tower juga dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop, serta smart home system. Setiap unit hunian sudah lengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, rak laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak dan 2 kamar mandi, katanya. Dalam proses pembangunan tower hunian ASN Hankam ini, Kementerian PUPR menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini yang mendukung pengurangan efek gas rumah kaca. Pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi. Untuk sistem keamanan juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, akses kontrol, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara. Di sisi lain, Pak Presiden Joko Widodo meninjau langsung lapangan upacara berikut dengan Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Peninjauan ini dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Menurut Presiden Pak Jokowi, hingga saat ini tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur tersebut di IKN. Tak hanya itu, Pak Presiden juga memastikan bahwa acara tersebut sudah dirancang secara detail. Nggak ada masalah, fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu, sudah di bulan Januari sudah hampir final, ujar Pak Presiden kepada awak media di kawasan IKN. Sementara itu, terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, Kepala Negara menyebut bahwa pemindahan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyiapan fasilitas pendukung bagi ASN. Misalnya, perumahan yang paling penting, kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini, rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya, sehingga semua ini harus mengelola. Manajemen seperti ini tidak gampang, ini yang sedang kita siapkan, ujar Pak Jokowi. Pak Presiden pun menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan menjadi kota yang hidup dalam 1 dekade ke depan. Kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh masyarakat kita. Pak Presiden Jokowi juga telah berencana untuk berkantor di IKN segera setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadimulyono disebutkan akan berkantor di IKN mulai pertengahan tahun 2024 ini. Selain itu, Presiden Pak Joko Widodo meninjau langsung pusat komando
Comment Center Ibu Kota Nusantara yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi IKN Kalimantan Timur. Kepala negara juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan pusat komando IKN. Setelah meninjau pusat komando Nusantara, Pak Jokowi meninjau studio mini TVRI. Di sana hadir Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Pak Imam mengatakan sesuai dengan aturan TVRI hadir di ibu kota negara. Adapun aturan yang dimaksud itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Brad menyebut RRI dan TVRI berkedudukan di IKN dan cabang-cabangnya berada di daerah. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN Pak Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku mencatat pekerjaan rumah dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selama 2 hari itu, saya bisa belajar masalah dan mengetahui apa saja yang masih menjadi PR tentunya, kata AHY usai pembukaan Fun Run Komando Pasukan Katak. Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan bahwa pembangunan IKN memerlukan proses. Oleh karena itu, ia ingin IKN tidak asal dibangun. Pak AHY juga memastikan Kementerian ATR BPN akan menyiapkan lahan-lahan yang nantinya dibangun di kompleks IKN. Itu juga bisa kami siapkan dengan baik. Dengan demikian progres IKN bisa terus kita lihat dan bisa kita kawal bersama, ucap AHY. Diketahui AHY mendampingi Presiden Pak Joko Widodo melaksanakan sejumlah agenda di IKN pada hari Kamis tanggal 29 Februari hingga dengan hari Jumat tanggal 1 Maret lalu. Selain Pak AHY, Jokowi juga turut didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Pak Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita IKN Pak Bambang Susantono. Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pak Wiranto, Panglima TNI Bapak Jenderal Agus Subianto, hingga Koordinator Pembangunan IKN Pak Ridwan Kamil. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.